Ya, tugas kepala desa tidak saya jelaskan lagi, kewenangan desa tidak saya jelaskan, itu kepala desa punya tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya. Kemudian HKDS juga, kewajiban desa juga, ya saya jelaskan. Yang penting saya harus ingatkan, Bapak dan Ibu harus tahu, ya kewajiban kepala desa itu apa, supaya dia harus pertanggungjawaban yang benar. Pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota. Apakah ini Bapak dan Ibu evaluasi enggak? Cek enggak? Tolong dicek Bapak dan Ibu laporan tersebut. Karena ini laporan bagian daripada lampiran kepala daerah. Yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota. Tolong dicek Bapak dan Ibu, kalau akhir masa jabatan, jangan sampai dia sudah serah terima, sudah pergi, baru laporannya tidak nongol-nongol. Ini harus dicek Bapak dan Ibu. Supaya pejabat yang baru tahu apa kerja yang kemarin dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran yang ditujukan kepada BPD. Dan yang keempat adalah memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa yang ditujukan kepada masyarakat. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Kemudian perangkat desa. Nah, ini perangkat desa Bapak dan Ibu yang sering datang ke kami kepala daerah. Ya, ini kalau diberhentikan ini paling ramai Bapak dan Ibu. Ya sampai demo-demo semua itu di DPR Bapak dan Ibu karena diberhentikan kepala perangkat desa yang tidak benar. Ya. Ini tolong Bapak dan Ibu ya diperhatikan, jangan sampai perangkat desa itu diberhentikan. Ya, harus dia itu pensiun 60 tahun. Kalau mengangkat itu 22 tahun sampai dengan 42 tahun. Lebih dari itu jangan Bapak dan Ibu. Kemarin Bapak dan Ibu beberapa pejabat datang ke kami, Pak Teo, boleh nggak kalau 43 kami angkat? Padahal dia udah pengalaman. Nggak bisa Pak, harus seleksi, harus penjaringan. Ya, nggak bisa umur karena dia sudah punya pengalaman lalu ini. Nggak punya hak yang sama dengan orang lain. Silakan saja mengikuti aturan yang ada Pak. Mohon maaf lahir dan batin sebelum lebaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, larangan bagi kades dan perangkat desa perlu juga kita perhatikan. Supaya kalau kepala desa itu melanggar, kita langsung kasih teguran. Ya, mohon ini diperhatikan. Ya, kalau ada Pak Kades, ya, tolong dicek itu Bapak dan Ibu. Uang dana desa, uang alokasi dana desa, mohon maaf nih Bapak. Cek, uang itu benar digunakan atau tidak. Karena itu uang untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa, perangkat desa yang datang ke Jakarta itu menggunakan uang pribadi. Ya, yang kunjungan ke DPR, ya, ke rumah bersama. Itu adalah uang pribadi, bukan uang dinas. Ya, mudah-mudahan. Ya, kalau memang itu uang dinas, ya mohonlah minta izin sama Pak Bupati dulu. Ya, jangan sampai uang itu digunakan yang tidak benar. Ya, jadi larangan ini Bapak dan Ibu, tolong ditegurlah. Kalau ada kepala desa yang memang benar-benar, mohon maaf, memang ada beberapa daerah yang punya kebiasaan, tato itu nggak masalah. Tapi kalau tato terlalu banyak di badan, orang jadi takut. Tolonglah kepala desa yang punya tato di badan, itu pakai baju tangan panjang. Kalau rambutnya panjang, tolong dipotong pendek. Tolong perhatikan kepala desanya, Bapak dan Ibu semua. Surat kami sudah kirimkan ke daerah adalah surat disiplin penyelenggaraan pemerintah desa. Ya. Ada juga kami lihat kepala desa pakai anting-anting di kuping. Wah ini kacau ini kalau kayak gini. Bagaimana masyarakat desa mau ikut contoh yang baik? Mohon Bapak dan Ibu, ya pimpinan yang ada di provinsi, kabupaten kota, ya kepala dinas PMD untuk perhatikan hal yang tersebut. Ya tolong juga namanya kepala desa itu Bapak dan Ibu, ya itu adalah menjalankan peraturan seluruh-seluruhnya dan sebenar-benarnya. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 6 sudah begitu, jangan melanggar. Ya, kalau saya katakan jangan melanggar, jangan isu yang lain Bapak dan Ibu. Laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Kami pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memperhatikan kepala desa. Kami sampaikan Bapak dan Ibu dalam waktu beberapa hari ke depan, ya juknis mengenai ketenagakerjaan penyelenggaraan pemerintah desa BPJS itu akan ditandatangani dan ini bisa meningkatkan kesejahteraan daripada Bapak dan Ibu para penyelenggara pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini akan memberikan ya sesuatu yang berharga buat Bapak dan Ibu apabila selesai melaksanakan tugas ataupun sudah tidak lagi bekerja menjadi penyelenggara pemerintah desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya pelanggaran yang sering terjadi yang sering kami lihat adalah tipikor. Kalau Bapak dan Ibu lihat data yang ada di KPK kurang lebih sekitar 564 kepala desa yang sudah menjadi
ya tersangka. Ya. Ini Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ya, kalau kita buka Google tiap hari ada kepala desa yang menggunakan dana desa yang tidak benar. Mohon Bapak dan Ibu, Inspektorat tolong dikoordinasikan untuk memeriksa itu dana desa dan alokasi dana desa. Kalau 60 hari itu tidak diselesaikan oleh pihak penyelenggara pemerintah desa, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kami sampaikan Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak membantu untuk menyelesaikan ini, uang negara akan digunakan dengan tidak benar. Ya, kemudian juga ada pemberian sanksi secara bertahap, ya, mulai dari pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian sebenarnya. Jadi kalau ada kepala desa yang memberhentikan perangkat desanya tidak benar, ya, melalui rekomendasi camat, tolong Bapak dan Ibu untuk ya kasih teguran 1, 2, 3. Kalau tidak lagi melakukan, tolong kasih pemberhentian sementara, tidak lagi diikuti memberhentikan. Benar-benar itu yang sudah ditandatangani Pak Bupati, sah dan benar. Ya, itu yang kami sampaikan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, pengaturan tentang administrasi pemerintah desa, Permendagri nomor 47 tahun 2016, tolong diperhatikan lagi. Ada kurang lebih 5 buku, administrasi umum, penduduk, keuangan dan pembangunan serta lainnya. Ya, kemudian perlu peningkatan kapasitas aparatur supaya ini bisa diisi benar-benar buku tersebut. Dengan buku ini Bapak dan Ibu akan mengikuti lomba desa. Ya, evaluasi perkembangan desa akan dilihat daripada buku-buku tersebut diisi berapa persen itu menjadi buku-buku yang memang menjadi buku aktif, bukan buku pasif. Tetapi benar-benar buku ini menjadi buku data supaya administrasi pemerintah desa itu menjadi baik dan benar. Ya. Supaya apa Bapak dan Ibu? Ya, ini tertib pencatatan data desa, informasi buku-buku register, pengembangan buku register desa yang diperlukan, serta penyelenggaraan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi kalau buku ini sudah dicatat, tolong dilaporkan. Ya, percuma Bapak dan Ibu kalau bukunya bagus, tetapi tidak dilaporkan kepada kami. Kemudian Permendagri nomor 2 tahun 2019 tentang pelayanan minimal desa, ini yang kami juga urus. Mohon maaf nih Pak Bupati, Ibu Bupati, Wali Kota, tolong dibantu kami supaya pelayanan minimal desa ini dijalankan. Dari Permendagri ini keluar dari tahun 2017, kami catat baru cuma sekitar 6 kabupaten yang menyelenggarakan, bikin percontohan. Yang lainnya tidak. Betul, memang desa sudah melaksanakan pelayanan minimal. Tapi minimal ada peraturan bupatinya untuk mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, ya desanya tahu melakukan apa. Berarti dari dulu memang kepala desa udah begitu kerjanya. Ya harus ada standar SOP-nya. Buat desa supaya desa tahu apa yang dia lakukan dan masyarakat punya hak-haknya apa. Kewajibannya juga bagaimana. Nah ini yang perlu, ya norma standar prosedur kriteria ini yang harus ditetapkan oleh Bupati supaya penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.